ujung mata kan bisa ngeliat tuh. Kok kayaknya ada yang aneh nih. Mereka meretakkan keramik, memecahkan bola lampu. Pernah gue dapetin. Tapi konteksnya santai. Atau apa? Itu ya cuma naro, jadi lu rumahnya di sini aja. Gitu, sebagai itu doang. Selamat datang di YouTube channel Indie.go.traveler. Semangat dikit apa? Iya. Teman-teman, terima kasih kalian udah mampir ke channel ini dan menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan tidak di skip ya teman-teman. Dan kali ini kita... Ini tadi kursi gue dipakai bekas itu ya? Kagak. Iya ding, bekas gue. Ah, bekas lu. Terus. Oke, pokoknya gini. Jadi gue hari ini telepon Damas. Damas on call nih ya. Damas dapat pengalaman apa ya? Aneh. Dapat pengalaman aneh karena dia digangguin. Dia lagi di ruangannya di kantor lagi digangguin. Nah, terus habis itu gue tanya, "Siapa, Dams?" Nggak tahu tuh gitu kan. Nah, lu sebenarnya videonya udah gua ini posting di akun Instagramnya indie.go.traveler. Ini videonya kayak gini guys. Lesman beraksi Lesman beraksi coy. Malam Jumat nih Yan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba tanya sama si Damas ya. Dam. Halo. Hey. Gimana itu ceritanya gimana? Ceritain kenapa? Apaan tuh? Itu video yang kemarin. Ya gimana? Video yang kemarin. Yang gantungan goyang sendiri? Iya. Oh. Jadi itu pas minggu kemarin ya, malam Jumat, kalau nggak salah. Iya biasa, gue lagi kerja, terus di situ gue ada gue sama Aan doang di ruangan. Nah tiba-tiba ya gue lagi itu dong main komputer, terus kayak gue di mata kan bisa ngeliat ke mata putih tuh. Ujung mata. Ujung mata kan bisa ngeliat tuh. Kok kayaknya ada yang aneh nih. Pas gue perhatiin, itu aneh goyang sendiri. Gantungan pintu ya? Iya, goyang sendiri. Gue rekam aja tuh, biar lu pada percaya tuh kalau dia tuh bener ada dan nyata. Emang aja lu iseng bocahnya. Lu percaya, kalau ada gituan jangan kabur, makanya rekam aja nih. Iya. Emang itu siapa Dam kalau dari lu? Ya biasa lah itu si kecil sebutan gua. Edan. Siapa lagi? Soalnya kan ada orang baru. Biasa dia menunjukkan eksistensinya dia. Begitu. Ya udah, oke Dam. Kalau ada ya, thank you ya. Ntar kita tanya lagi. Udah ganteng. Dadah. Iya. Kayak lebah ganteng. Ya itu tadi cerita si Damas ya. Tapi dia dulunya sih Yesmar tuh adalah boneka. Nih bonekanya nih ada di sini nih. Kasih tahu Dam. Ya boneka badut ini nuduhnya gitu. Jadi sebenarnya gimana Mars? Itu karena kenapa dia? Karena anak kecilnya kan suka di dalam dia. Oh gitu. Iya, inget nggak ya kejadian yang ini juga lompat dari meja? Iya, Damas pernah sempat cerita tuh. Itu dia juga anak kecil itu. Cuma iseng doang ngajakin main sama ya pasti kalau ada orang baru kan pasti gitu. Oke, jadi sebenarnya karena di kantor kita lagi baru ada orang baru ya. Iya. Itu yang editor kita, editor
YouTube di kantor kita itu baru berapa hari ya? 4 hari ya, Chris? Baru 4 hari dia datang masuk kantor ya? Gangguin. Oh, jadi apa ya? Ucapan selamat datang. Pengen kenalan. Oh, gitu ya? Karena tadinya dia tuh dari kan posisinya kan gini kan. Ini Aan, ini Damas kan. Nah dia itu udah di Aan dulu. Abis itu gangguin Aannya yang udah bodo amat lah, cuekin aja lah. Dia ke pintu, dia goyangin sudah kabur gitu. Oh, jadi sebenarnya itu anak kecil itu berusaha untuk gangguin Aan tadinya di komputer dia. Cuman nggak bisa, aneh mungkin ngerasa tapi kayak udahlah bodo amat lah anjir gitu. Iya, Aan lagi ya, mana orang yang lempeng-lempeng banget ya Chris ya. Kelempengan bocahnya. Kelempengan emang. Cuek ya. Iya, makanya. Tapi maksud gua ya ini di kantor sih baru ada berapa kali ya. Kayaknya ini salah satu momen yang sempat terekam. Iya. Dan cukup besar nih dia menggambarkan eksistensinya nih Dam sama Mars. Karena ya biasanya sih kalau kita di kantor ya paling kayak dengar suara ketawa-tawa atau suara dik-dik gitu aja gitu kan. Ya itu paling beberapa orang aja dengar, tapi kan dengan ini bisa kita untungnya terekam sama si Damas ya. Jadi dia kenapa bisa sampai menggerakkan itu? Bisa, dia kan maksudnya gini, dia ngemukul benda, bikin kita ngedenger mereka aja udah biasa kan, si anak kecil ini gitu. Dan emang karena dia udah sering di sini, energinya juga udah terbiasa di sini gitu. Yang boneka dijatuhin aja kan ada 3 orang di dalam situ. Iya kan? Ada Lala sama si itu kan, sama si Ratna sama Damas. Kan. Nah, kayak 2 orang easy gitu. Dan emang dia suka ngajakin bercandaan. Kalau ada yang datang baru, gue lupa waktu itu siapa gitu. Ada yang datang diikutin di tangga terus diajakin main, baju ditarik-tarik. Oh enggak, pahanya gini-gini. Iya, ile. Pas kayak gitu bocahnya. Ini sebenarnya yang anak kecil ini anak kecil yang mana nih? Yang biasa di mana? Yang biasa lari-larian di tangga. Oh, yang botak. Yang suka gangguin kita mulu. Yang suka ngajak lu main gitu. Gue mau nyambung, ini kantor apa teman deket sini? Gue jadi mikir ini ngebahas apa sih, ini kantor? Ya kan sebenarnya kita udah tahu ya, semua ruangan tuh pasti ada gitu loh ya, tinggal eksistensinya aja apa enggak gitu. Mars bilang tadi kan, yang kecil yang mana? Yang botak itu, yang berarti ada banyak dong di sini. Banyak amat di sini. Ini anak kecil yang emang biasa yang biasa ngajak main lu juga itu? Yang biasa ngajak main seisi kantor ini kayak deh. Yang gak mempan doang tuh Mas Adi tuh. Mas Adi berdua amat dan kecupeng halus. Oh gitu. Feeling gue sih mereka ganggu di saat orang-orang lagi sepi gitu ya, sendirian di kantor ini kali Mas Bobi ya. Mas biasanya kayak gitu kan. Lalu kalau dari Adam sendiri, ada Adam di sini kan. Kalau dari Adam sendiri, fenomena dia bisa menggerakkan itu nyata banget. Ada nyata. Mungkin untuk beberapa kasus yang pernah gue dapetin di tempat-tempat klien sih memang bisa banget ya. Bahkan mereka meretakkan keramik, memecahkan bola lampu, pernah gue dapetin. Tapi konteksnya santet. Oh gitu. Konteksnya santet ya, gitu loh. Dan itu pun memang astral kuat, beberapa kondisi gitu. Karena gue memang nginepin. Kalau untuk kasus-kasus yang berat, gue akan nginep gitu, untuk nginep di rumah klien. Si klien itu, karena konteksnya udah si pasiennya udah sakit parah. Gitu. Itu harus betul-betul penanganan konsep, kita harus kontrol banget nih kondisinya, harus kita lihat gitu. Gitu sih. Nah itu bisa dibilang kalau untuk yang ini buat gue sih ya bisa terjadi sih, gitu. Bisa terjadi. Tapi kalau gue lihat nilainya buat lebih ke usil ya Mas ya. Iya. Lebih ke usil gitu, dan niatnya pun kayak niat banget. Iya, niat banget ya. Eksistensinya ya. Karena gak ada yang ngajak main kan. Udah kayak anjir gue udah berabad-abad kayak gue udah ngajakin main, bangsatin orang ya. Gue gangguin aja bisa-bisa. Sama mereka juga kan bisa mindahin barang segala macem, ngumpetin.
Padahal gue berharap itu terjadi itu ke Mas Bobby, bukan ke siapa, ke Damas. Ke Damas atau Aan. Iya, Mas Bobby sendirian terus dia bilang gitu kan. Dia bingung kan. Aduh, mau ngapain gue ya kalau gini ya. Lah gue tinggal tidur. Yang udah kalau kayak gitu gue tinggal tidur. Pules gue langsung. Ya, Kak Bobby ada tamengnya kalau di kantor ini. Iya, gue tahu maksud lo Mars. Nah, kalau apa dari mungkin Mars atau Adam udah, karena kan Mars astral di sini di sekitar kita, ada udah ngeliat belum astral, atau Mars bisa kasih lihat ke Adam astral, atau kita bisa ngobrol gak sih sama si astral itu, lu mau kenapa gangguin Aan, kenapa gitu. Mungkin yang punya rumah yang bijaknya untuk komunikasi. Gue dong. Iya, gitu. Yang sebelah gue inilah. Kalau dia mah udah bisa sering ngobrol. Terus kalau dia gimana, Mas? Kalau ya itu cuman mau ngisengin doang, cuma mau kenalan siapa nih orang baru kan. Semua isengin sebentar gitu, tapi tetap aja dia kesel, akhirnya mama udah disengin malah tetap dicuekin. Ya udah, kayak anak kecil ngebanting mainan aja gitu. Tapi ini karena pintunya keberatan, jadi ya udah deh. Gak usah dibanting. Jadi itunya aja gantungannya, terus dia langsung cabut. Aduh. Emang sebego itu. Sebego itu aja. Kita dikatain bego gak tuh, Mars? Nah, sekarang dia ada di mana? Di belakang keris, cuma dia tadi ada di belakang keris, cuma abis itu dia langsung cuma masuk bentar, abis itu keluar lagi, dia nggak mau, dia di depan situ doang. Gak mau kita ngomongin depan lo nih, ayo kalau mau ngomong sini, aja ngobrol gitu. Terus tentang dia tadi satu kan tadi, yang ini kedua kalinya nih dia gerakin barang. Kayaknya udah sering kok. Ya maksudnya yang tertangkap ya. Yang kedua kan, yang pertama kan dijatuhin boneka itu nggak sempat di kamerain ya, cepet banget lah ya, nggak sempat di videoin sama Damas. Nah itu ya itu kenapa? Maksudnya kenapa dia suka banget sama boneka ini? Oh, dia tuh tinggal boneka ini nih kosong nih kan. Bonekanya kan kosong. Tapi kadang ini kan taruhnya di ruang kreatif kan. Nah, ini kadang-kadang itu jadi tempat untuk dia tinggal gitu loh, untuk dia nginep, istilahnya nginep lah gitu. Dan dia masuk ke situ, terus karena ruangannya sepi banget, kreatif tuh ruangannya sepi banget, dan lagi pada sibuk kerja segala macam, tapi lagi capek juga. Oh iya, gitu, udah dipaksain gitu kan. Itu kan udah menjelang malam kan. Ya udah, dia di dalam, terus dia keluar, dia mau ngisengin, tapi pada serius dia nggak bisa disengin. Ya udah, dia gerakin aja. Kasian nih. Aduh. Ya gue males banget sama boneka ini, karena boneka ini gampang dia apain. Oh ya. Yang buka harga berapa? Berapa? Ini dia apa kasarnya? Dilelang. Dilelang. Asik. Nah, itu tadi jadi sebenarnya boneka ini tadi gue udah ceritain Mars, kenapa boneka ini ada di kantor. Ya kan, tadi gue juga udah tanya sama Adam. Maksudnya dengan boneka yang usianya udah cukup lama, 30 tahun bonekanya. Itu kita tadi udah kemarin udah eksperimen untuk jadi medium seperti apa gitu, ternyata begitu gitu. Seumuran gua, mens. Iya. Dia gua 90 di 91. Tuan dia. Sekris pas 91. Oh. Iya, 91. Yang gua nggak tahu ya dikasihnya sebenarnya kapan. Tapi setahu gua cek nih, boneka ini itu udah diproduksi tahun antara 90, 91, 92. Gitu. Nah, ini kemungkinan pas dari biasanya rumah pas ada tanggal produksi sih, Mas. Gak ada, mau cari. Ini apa? Kasian, bajunya dibenerin ya, besok beli ya. Gitu. Nah, tapi seberapa pengaruh sih Mars, kalau dari kacamata Mars, sebuah boneka itu menjadi medium terhadap astral? Wah, itu mah udah emang tempatnya dia lah. Itu kayak dari 1 sampai 10 ya 9,5 lah, itu udah jadi tempatnya dia. Kayak patung, terus Gucci, gitu-gitu, lukisan, itu udah jadi mediumnya mereka. Tempat yang PW buat mereka. PW untuk tinggal. Dan maksud gue, usia dari sebuah benda tadi itu mempengaruhi nggak, Mas? Usia dari sebuah benda itu mempengaruhi harusnya yang ada di dalamnya. Oke. Tapi karena ini adanya di rumah lo,
dan di rumah lagi ya udah gitu. Banyak ya ada tapi nggak terlalu gimana ya udah, makanya dia masih fine aja. Sebenarnya kan ada waktu lo bawa ke sini, tapi kayaknya sih sama Damas sudah dihilangin. Oh gitu, waktu gue bawa ke sini biar netralisir lah, kan harus dinetralisir. Iya. Bawa ginian masuk ke satu rumah atau satu tempat terus ditinggalin di situ harus dinetralisir dulu. Kalau enggak ntar cekcok, kontrakan udah penuh, bawa lagi, bikin ribet. Ya tuh pokoknya gue udah bereksperimen. Gue mau nanya, lo pernah sama Mas Bobi kan? Belum Belum yang mana itu? Belum. Dua-duanya belum pernah. Tapi lo pernah ngecek rumah Mas Bobi? Pernah. Ada anak kecil? Ada. Deal ya? Deal, iya. Itu makanya gue bilang sama lo waktu itu, Mars juga sempat bilang ada anak kecil yang ada bilang anak kecilnya suka ke boneka ini. Jadi ada memori Mars. Asal pas pertama kali Mas Bobi nyuruh gue ada astral apa aja sih yang pernah deket di sini. Pas ada sebuah energi memori, ada anak kecil yang gue dapetin dia sering banget ngejenguk di boneka, gitu. Sering banget. Jadi di tangga itu langsung dia ke boneka ini. Itu sering terjadi. Nah itu sih bisa dibilang. Maka gue tanya lo, karena Mas Bobi ada ngeluarin statement, ya si Mars juga bilang ada anak kecil katanya. Nggak pernah gue karena ke rumahnya dia tuh karena ngecek anaknya fine gak nih, gitu. Keganggu sama makhluk-makhluknya enggak. Karena memang mungkin dia lebih sering sama anak kecil karena ya casingnya wah boneka gitu kan, main anak kecil kan. Sama aja kayak boneka apa tuh yang kemarin ada di sini. Boneka ini teddy bear. Nah ya itu kan. Lebih disukainnya kan sama makhluk yang kecil-kecil di sini, anak-anak kecil. Oh jadi sebenarnya anak kecil di sini tuh ada berapa, Mars? Terus gue bilang apa kan? Sebenarnya ini kantor. Iya. Apa tempat berdukun? Oke. Ada 2, Mars. Oke. Ini yang satu nih, ini makanya ini kenapa ditaruh di sini mulu, karena dia tuh sukanya di situ. Dia paling suka kalau dia taruh di bawah AC. Di bawah AC. Boneka ini taruh di bawah AC. Oke. Karena dingin. Oke. Boleh gak nih, Mas boleh gak nih? Ini kita mungkin banyak teman-teman yang baru juga mampir ke channel ini dan nonton video kita. Boleh gak sih dikenalin lagi nih si anak kecil yang suka sama boneka ini? Itu yang ini sosoknya seperti apa? Yang itu sosoknya seperti apa? Dua tadi. Ini cowok kan. Yang sering keluar masuk kreatif. Ini juga cowok, tapi dia yang pakaiannya tuh pakai baju kayak baju rapi, ganteng gitu loh, apa sih? Pakai suspender, oke. Kayak gitu. Rambutnya nggak botak, gondrong. Nggak gondrong juga sih, ada lah pokoknya. Lurus rambutnya. Gondrong. Oke. Apa ya, dia mungkin tingginya semana dia? Segini paling. Oke. Kelihatan nggak Kris di kamera tingginya segini? Atas dengkul lah segini. Oke, setengah paha lah ya. Setengah paha tingginya, setengah paha orang dewasa. Bajunya gitu pakai suspender. Baju atasnya putih, kemeja. Celana pendek coklat. Oke. Terus dia dari mana? Oh, dia udah lama banget emang udah di sini. Sebelum lu kesini juga kayak dia udah di sini. Udah di daerah sini sebenarnya, tapi pas kira rumah ini kosong dia ikutan kesini. Rumah ini kosong, maksudnya rumah ini apa ya? Aktivitas pekerjaannya masih jarang gitu ya? Iya. Kan sempat dulu ditinggalin, maksudnya nggak full gitu kan orang-orangnya. Nggak seramai sekarang gitu kan? Oke, nah itu dia kesini. Dan pada saat gue bawa boneka ini dia makin betah. Pada saat gue bawa boneka ini ya yang satunya lagi jadi asik, gue dapat tempat. Kan kalau nggak salah boneka itu yang datang ini duluan deh. Iya, ini duluan. Ini duluan ya, Kris ya? Ini baru duluan. Ini. Nah terus yang ini rebutan gak dia berdua? Enggak ini juga, maksudnya enggak tinggal langsung netep gitu, tapi jadi mainan gitu. Nah pas dia datang asik, mainannya udah satu-satu. Mainannya satu-satu ya, gitu. Tapi nggak asiknya karena dia beda ruangan kan, jadi nggak bisa main. Bagus sih. Daripada lo tiba-tiba ngelihat boneka berdiri di tengah sini kan pas lagi masuk. Ngobrol mereka berdua, boneka aja ngobrol. Lagi main tonjok-tonjokan, mampus. Gue mau langsung turun tidur. Apa maksud gue ya? Kalau dari
ada di sini nih dengan adanya orang nyimpan boneka kayak gini nih. Kalau kita kan ya karena kita juga sering ngomong-ngomong sama astral ya gitu ya. Lu berdua sering ngobrol sama astral. Ada pengaruh negatif nggak sih atau ada pengaruh positif negatif tentang dengan boneka ini? Sebenarnya sih nggak terlalu ya mas. Maksud gue sih kan kita memang hidup berdampingan ya. Iya. Suatu kondisi kayak gitu mungkin nggak bisa kita hindari. Tapi kembali ke kitanya. Kita masuk ke koneksi mereka nggak? Kita mikirin mereka banget kan? Buat aku sih ya nggak usah terlalu dipikirin banget. Karena itu ya sudah mereka, kita punya dunia sendiri ya mereka punya dunia sendiri, ya sudah nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau memang kita niatin memang kita beli terus kita buat media buat mereka ya udah itu akan jadi kondisi yang berbeda atau keadaan yang berbeda. Gitu sih intinya. Lagian juga tempat kan banyak. Di rumah lu nggak mungkin nggak ada Gucci gitu. Iya pasti ada. Iya. Orang tua kita kan pasti juga punya Gucci gitu ya. Sama aku banyak banget tuh Gucci. Yang belum banyak piring ya? Piring udah. Udah ada banyak. Piring mah bapak gua. Intinya kembali ke niat. Suatu tempat itu akan jadi horor, nilai horor apapun bentuknya kalau sering terjadi sebuah ritual. Buat pesugihan ke nyantet ke pemanggilan itu akan jadi tempat horor. Hal yang biasa pun akan jadi horor. Di sini nih lama-lama nih. Horor nih lagi. Kenapa? Ya iyalah manggil di sini, apa di sini, buka dimensi di sini. Lah kan habis kita syuting ke sini aja. Hati-hati di ruangan lama-lama. Isinya setan mulu setiap sudut. Setuju. Santuy bos. Wow. Terus kalau dari Mars sendiri, ya, apa ya tadi kalau menyambung dengan Adam gitu, pengaruh banyak kasih. Lu di rumah lu banyak boneka di kamar banyak Mas. Boneka beruang satu, tapi ada bekas gue dari kecil tuh, boneka-boneka dari gue kecil yang kayak boneka time zone tuh kalau yang kecil-kecil banget tuh. Tapi banyak sampai satu kaca full, dan itu masih ada di rumah. Dan itu juga di rumah lu ada jadi tempat mereka jadi banyak, terus emang banyak Gucci, banyak segala macam pernak-pernik. Sampai orang tua dulu pasti ngumpulin kayak gitu-gituan tuh, nggak mungkin enggak. Udah penuh tuh di rumahnya Mars. Makanya kalau pulang dari mana-mana dia mampirnya ke kantor. Ditaruhlah di sini. Aduh. Jelah, sini masih bisa lah, kontrakannya masih bisa diempal-empal. Tinggal gue pas lagi kerja malam-malam ada yang ngetawain lah. Gue tinggal tidur langsung. Kalau kayak gitu sih menurut gue juga sama kayak Kak Adam, nggak berpengaruh sebenarnya, tergantung lo nyediain itu untuk apa dan pergunain itu untuk apa. Tapi lo kalau dari Mas sendiri pernah gak sih menggunakan media boneka untuk apa gitu? Enggak. Karena biasanya kan kalau untuk media boneka gitu paling untuk apa sih yang negatif ya, lebih kayak kenyantet segala macam gitu kan. Gue nggak suka yang kayak gitu-gitu. Kalau gue menggunakan boneka atau Gucci atau apa, itu ya cuma naro, jadi lu rumahnya di sini aja. Gitu, sebagai itu doang ya. Nyariin makhluk rumah lah. Ada kerjaan gitu juga ya Mas? Iya dong. Daripada nempel di badan lu, mending gua kasih rumah kan. Sibuk, ternyata dia sibuk. Ada hobi kayak gitu juga Mas ya? Ada hobi gitu juga. Mengkoleksi gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi apa ya? Maksudnya kita aja yang udah sering. Ini untung terdokumentasikan ya, jadi seru untuk kita bahas gitu loh. Jadi si anak kecil ini emang sangat-sangat iseng gitu loh. Jadi kalau ke kantor, teman-teman kantor kita ya siap-siap aja deh gitu ya. Kalau mereka dia emang sifatnya gitu ya Mas, si anak kecil yang di kantor ini selalu apa ya? Kayak welcome dia liatin dulu pasti kayak ngumpet-ngumpet malu-malu, itu siapa ya. Terus udah makin lama berapa hari kemudian udah mulai gue jahilin lah. Gitu. Ntar juga dikintilin kemana-mana. Siapa? Yang baru, orang baru. Orang baru. An kalau kayak di studio ini siap-siap ya. Jangan ditemenin An. Kursi sebelah lu mending taruh tas dah. Aduh, biar dia gak duduk di sebelah kursinya goblok. Tapi duduk di pangkuan lu. Orang banget aja. An kalau kayak di studio ini siap-siap ya. Tapi gue mau tambahin dikit Mas. Apa? Tapi untuk pengecualian boneka-boneka yang memang teruntuk yang negatif, kayak boneka jelangkung, apa tuh yang boneka kecil kayak voodoo atau apa sih Mas yang jenglot? Nah jenglot itu nggak boleh. Nggak boleh apa? Nggak boleh untuk di rumah.
Iyalah. Oh gitu gitu. kan. Kecuali di rumah dukun ya. Ya itu boleh banget. Nah jadi itu nggak boleh karena konteks mereka sudah ada koneksi untuk yang negatif. Lebih banyak yang Ya, negatif. jadi akan membawa aura spot atau tempat tersebut jadi berubah, yang tadi positif bisa jadi negatif. Oh gitu. Gitu. Untuk pengecualian berapa benda-benda yang mungkin ya entah ya anggap aja itu kayak boneka ya. Ya tapi itu nggak boleh. Gitu sih. Kalau untuk yang boneka begini ya sah-sah aja nggak ada masalah. Soalnya ada koneksi kan. Hmm. Belum tentu yang menggunakan itu mengembalikan menyelesaikan Nah, permainannya Iya. bener-bener Bersih. selesai bersih Iya. gitu. Kalau nggak bersih masih ada sisa, dia keluar dari boneka itu tapi tinggal di sekitarnya kan gak enak. Ya, jadi auranya jadi panas, kayak Iyalah. gitu-gitulah. Makanya gue bilang tadi Gerak. pengecualian. Pengecualian ya. Itu teman-teman ya. Itu pesan dari Mas Adam Suseno. Segue. Chris lu gak bawa boneka-boneka yang serem kan Chris? Udah langkung. Hah? Enggak lo bawa boneka apa lagi ntar dari Ambon dia. Enggak. Santuy. Tadi udah puas kita main-main ya kau. Sialan. Ih diikutin ntar lu. Suwe lu. Sama siapa? Sama anak kecilnya. Lu pakai media gua, tempat gua buat masukin yang lain. Lu Ngajak-ngajak gua. Tahu aja lu ke Ngajak-ngajak Bobby lu. gua. Udah lu sini aja mana boneka udah. Ada aja. Ya gitu ya. Jadi walaupun kita yang udah sering apa ya datang ke tempat horor, kita yang udah main-main ke tempat horor, Mar sama Adam sering ngobrol sama setan gitu kan. Gak enak banget. Iya. Tapi ya di kantor kita ya begitu, akhirnya jadi apa ya, jadi lucu. Lucu karena tingkahnya lucu karena lucu sih menurut gue. Dia gangguin Aan nggak bisa, akhirnya goyangin door tag gitu, gantungan pintu. Sebel. Dia sebel, tapi kita ngeliatnya lalu kenapa sebel lagi Aan begitu, orang yang lempeng-lempeng aja lo gangguin ya bakalan cuek aja gitu. Jadi kalau lo emang ngerasa ada aduh gua kayak digangguin apa diikutin lo, kadang dicuekin aja tuh jadi Jogging aja bodo amat. Ntar juga dia pergi lama-lama. iya ini sekarang dia pergi aja tuh kesel tau gitu kan ya teman-teman gitu. Lucu aja. Terima kasih ya kalian udah menonton video ini dan tidak di skip. Jadi kalau kalian mau update terus tentang service apa yang ada di kantor indie.go.traveler, follow dong Instagram indie.go.traveler, juga follow Instagramnya Adam Indigo 89, follow Instagramnya saya Komars, dan Instagram kita semua follow. Jadi jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like video ini. Dan juga jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Sampai ketemu di next video. Dadah.